Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, memperingati Hari Guru Nasional, guru perlu introspeksi keberadaannya sebagai sang pendidik bangsa dan juga perlu profesional dalam kapasitas dan kapabilitasnya. Tak hanya dalam peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November kemarin. Sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita memuliakan dan menghormati keberadaan guru di Indonesia. Karena guru merupakan orang yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa. Seperti yang dijelaskan oleh Wasekjen Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Imran Hanafi, guru merupakan orang terpenting dalam pengembangan dan pendidikan di Indonesia. Seyogyanya guru juga dapat profesional dalam kegiatan belajar mengajar sesuai kapasitas dan kapabilitasnya sebagai guru. Melalui pendidikan formal yang telah dilakukan oleh bangsa ini, guru menjadi hal yang utama di dalam pengembangan dan pendidikan anak di sekolah-sekolah kita. Nah, olehnya itu kita berharap bahwa guru ini dari waktu ke waktu itu bisa meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai guru yang profesional. Dari fenomena guru pada saat ini, sangat diharapkan semangat yang dimiliki oleh guru di Indonesia semakin meningkat dan menumbuh kembangkan pendidikan di Indonesia dengan mengubah pola pikir untuk berkreasi dalam mendidik. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Muhammadiyah telah lama berkontribusi memajukan bangsa dalam hal pendidikan. Seperti apa sejarah pendidikan di Muhammadiyah? Berikut informasinya untuk Anda. Pendidikan formal dan non-formal memiliki peran penting dalam pengembangan demokrasi, menularkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan warga negara di dalam masyarakat demokratis. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia juga berupaya untuk memajukan kualitas bangsa dengan pendidikan. Jauh sebelum resminya Muhammadiyah pada tahun 1912, Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah telah merintis pendidikan modern yang memadukan antara pendidikan barat dan pendidikan Islam. Awal lembaga pendidikan Islam ini berdiri hanya memiliki 8 orang murid. Namun karena penyampaian materi dari Ahmad Dahlan yang menarik, jumlah murid selalu bertambah setiap bulannya. Melihat kemajuan pendidikan lembaga Muhammadiyah ini, Budi Utomo memberi bantuan berupa pengajar. Mulai saat inilah tidak hanya ilmu agama tetapi ilmu pengetahuan pun diajarkan. Hingga pada tanggal 1 Desember 1911, lembaga pendidikan Ahmad Dahlan diresmikan. Melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah yang sangat baik, banyak yang menyarankan agar Ahmad Dahlan mendirikan satu organisasi yang kelak akan menjadi penerus setelah Ahmad Dahlan tiada. Pada tanggal 18 Zulhijjah 1331 Hijriah atau 18 Desember 1912 Masehi, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah saat ini terus meningkat seiring perkembangan zaman dan teknologi. Ribuan sekolah telah dibangun Muhammadiyah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan. Tim TV-mu memberitakan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pengabdiannya begitu besar bagi bangsa dan negara. Maka tak salah jika kita patut meneladani perjuangan guru dan menghormatinya, termasuk dalam peringatan Hari Guru Nasional. Ya pemirsa, tetap bersama kami berita dan analisa segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, banyaknya hutang TNI dan Polri yang mencapai triliun rupiah di luar negeri, serta banyaknya oknum TNI Polri yang terlibat dalam bisnis, mendapatkan reaksi keras dari Komisi 1 DPR RI. Polri dinyatakan sebagai salah satu institusi aparatur negara yang memberikan beban hutang yang cukup besar ke pemerintah. Berdasarkan data yang ada, hutang Polri mencapai 36,9 triliun rupiah. Tak kalah dengan Polri, TNI juga memberikan beban hutang negara sebesar 6 triliun rupiah. Selain memberikan hutang, beberapa catatan buruk TNI dan Polri yakni banyaknya oknum di tubuh kedua institusi ini yang memiliki bisnis ilegal, seperti bisnis kayu di beberapa wilayah Indonesia. Padahal dalam peraturan, TNI maupun Polri tidak diperbolehkan memiliki bisnis seperti yang dijelaskan Mahfud Siddiq selaku Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PKS. Ia juga menjelaskan proses pembiayaan alutsista memang mengandalkan hutang luar negeri dan itu sangat memprihatinkan. Ini terus terang memprihatinkan karena semestinya lah kita bisa memberikan pembiayaan dari sumber dalam negeri. Ya, kalau negara tidak bisa, ada sektor perbankan dalam negeri yang sebenarnya juga menurut saya pemerintah bisa mengajak mereka untuk terlibat dalam pembiayaan. Undang-undang TNI sudah menegaskan TNI tidak berbisnis dan Polri juga jelas. Jika sistem pinjaman dalam tubuh Polri dan TNI masih mengandalkan asing, tentu tidak baik untuk negara karena rentan untuk diintervensi asing. DPR terus mendorong Polri dan TNI untuk segera membuat alternatif lain untuk mempermudah hutang di dalam negeri untuk menyediakan kebutuhan ketahanan Polri dan TNI. Sedangkan DPR juga menghimbau TNI dan Polri untuk segera memproses hukum anggotanya yang masih menggeluti bisnis dan menindak tegas. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia berkontribusi hutang kepada pemerintah mencapai 36,9 triliun rupiah. Indonesia Police Watch mendesak agar Polri segera mengevaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane mengatakan, Polri memiliki kontribusi hutang kepada pemerintah yang cukup besar, mencapai 36,9 triliun rupiah. Bahkan saat ini Polri juga sedang merancang hutang baru sebesar 22,5 triliun rupiah untuk proyek kredit ekspor 2015-2019. Neta Espane menjelaskan, data yang diperoleh IPW dari dokumen penjelasan pelaksanaan proyek pinjaman, Polri memiliki utang 36,9 triliun mencakup 3 lingkup utang piutang. Antara lain proyek kredit ekspor dengan sistem loan dan proyek pinjaman dalam negeri. Sedangkan proyek tersebut di luar APBN untuk pengadaan Polri. Adanya data-data yang jelas, pemerintah perlu mengevaluasi dengan konkret apakah proyek yang dilakukan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ataukah justru terbengkalai. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Polri agar segera mengevaluasi. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Rencana pencabutan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama mendapatkan kritik dari DPD RI. Tekanan Amnesty Internasional yang terus mendesak pemerintah untuk menghapus Undang-Undang Penodaan Agama, desakan inilah yang membuat pemerintah Jokowi melalui Kementerian Agama tengah bersiap mau mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Sementara kalangan menilai dengan dicabutnya Undang-Undang Anti Penodaan Agama tersebut, kemudian diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, jelas akan memberikan angin segar pada aliran-aliran sesat untuk merusak keberagamaan yang diakui NKRI. Seperti yang dijelaskan oleh AM Fatwa yang mengaku kaget dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Menurutnya,
undang-undang ini justru dibuat untuk membentengi agama yang diakui oleh negara dari faham-faham sesat dan membentengi komunis masuk pada waktu itu. Misalnya yang terlibat langsung di dalam pemberontakan Blitar Selatan, Munir, waktu itu tokoh PKI memimpin, itu dieksekusi. Tapi yang tidak terlibat, biro khususnya, biro khusus itu memang yang menggodok nasihat-nasihat arahan politik kepada CCPKI, Komite Sentral PKI, DNID waktu itu ketuanya. Nah itu dieksekusi semua. AM Fatwa juga menjelaskan apapun yang terjadi, pemerintah harus memiliki sikap untuk melindungi bangsa dari desakan asing. Karena menurutnya, Amnesty Internasional bagian dari campur tangan asing. Seharusnya pemerintah jangan terlalu mendengarkan desakan Amnesty Internasional tersebut. Arina Nurohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah mengantongi nama Wakil Gubernur Jakarta dan Ahok bakal mempublikasikan sosok pendampingnya Jumat pekan ini. Ahok masih merahasiakan sosok yang bakal menjadi orang nomor 2 di Jakarta. Meski begitu, ada beberapa nama yang dijagokannya. Mereka ada yang berasal dari karir, ada pula yang datang dari partai politik. Sebut saja diantaranya Sarwo Handayani. Saat ini Sarwo Handayani menjabat Deputi Gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Menurut Ahok, selain berpengalaman, mantan komisaris PT Jaya Ancol ini berasal dari internal Pemprov DKI Jakarta yang dikenal sebagai pekerja keras, pintar, dan berdedikasi tinggi. Sedang dari kalangan politisi terdapat 2 nama yang digadang-gadang masuk dalam kandidat calon wakil gubernur. Mereka adalah mantan wali kota Blitar Jarod Saiful Hidayat dan mantan wakil wali kota Surabaya Bambang Deha. Keduanya merupakan politisi dari PDI Perjuangan. Ahok menambahkan dirinya akan memilih calon pendampingnya sendiri. Meski harus menunggu peraturan pemerintah dari Kemendagri yang rencananya akan diterbitkan hari Jumat 28 November mendatang. Tim TVMU memberitakan. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani kerjasama antar agama. Sekaligus mereka mendeklarasikan gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir oleh organisasi masyarakat sipil. Dalam usahanya untuk mencapai target Millennium Development Goals atau MDGs, Indonesia masih butuh usaha yang lebih maksimal, salah satunya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di tanah air. Terhitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini menuntut seluruh pihak dapat bekerja sama dan berperan aktif sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di tanah air. Tantangan tersebut dijawab Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menginisiasi sebuah kerjasama jejaring antar agama dan deklarasi gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir oleh organisasi masyarakat sipil. Gerakan ini dideklarasikan di Auditorium Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Profesor Dr. Nila Muluk, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Syafiq Mukni, dan Dr. Sudibyo Markus, beserta sejumlah ormas keagamaan dan aktivis wanita dari berbagai organisasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Dr. Sudibyo Markus menyampaikan bahwa kedua kegiatan ini digagas sebagai usaha menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan menggandeng jejaring antar agama dan ormas pemerhati ibu dan anak di tanah air. Dari Survei Dasar Kesehatan Indonesia, 2005 angka kematian ibu itu 228, diharapkan 212 turun menjadi 102 lah. Bukannya turun malah naik 359. Jadi ini reputasi dan kita sudah diingatkan oleh ECOSOC agar Indonesia memperbaiki kinerjanya di bidang kesehatan. Jadi kita menggerakkan satu MOU antar rumah sakit itu adalah penggerakan lembaga-lembaga atau fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit kan. Lalu yang deklarasi organisasi masyarakat sipil ini adalah dukungan dari sisi gerakan masyarakat. Gerakan ini juga diapresiasi oleh Menteri Kesehatan Profesor Dr. Nila Muluk, yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling bekerja keras untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya adalah melalui keluarga berencana.
Semua orang juga harus kerja keras ya, artinya tolong dong jangan dititipkan saja kepada baik pemerintah ataupun juga LSM atau civil society. Sebenarnya saya selalu kembalikan kepada diri kita itu. Jadi kalian juga nanti kalau sudah berkeluarga, kalian harus tahu apa yang disebut keluarga yang direncanakan, menikah, dan tahu bahwa istri kita itu adalah memang betul-betul kalau kita tentu ingin keturunan, tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita. Saya sih titipnya itu, sesuai kemampuan kita. Saya mampunya hanya 2 ya 2, tapi berkualitas. Iksan Marsa, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meski konsumsi Pertamax meningkat tajam, Pertamina menjamin stok jenis bahan bakar minyak yang satu ini cukup. Menyusul kenaikan harga premium hingga Rp8.500 per liter, permintaan Pertamax meningkat tajam. Kondisi ini dipicu adanya perbedaan harga yang makin kecil di antara kedua jenis bahan bakar minyak ini. 1 liter Pertamax masih dibanderol dengan harga Rp9.950. Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini konsumsi bensin Pertamax di Jakarta naik hingga 100%. Kenaikan konsumsi Pertamax, lanjut Ali, terjadi di beberapa daerah saja. Di Jakarta misalnya, penggunaan Pertamax naik sampai 100%. Sedangkan secara nasional, permintaan Pertamax meningkat sekitar 20 hingga 30%. Sayangnya Ali enggan menjelaskan secara rinci jumlah liter konsumsi bensin Pertamax di Jakarta saat ini. Yang jelas, lanjut Ali, stok Pertamax cukup. Saat ini secara nasional, stok Pertamax dapat bertahan hingga 42 hari. Tim TVMU memberitakan. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam sepekan terakhir terus menuai reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Selain itu, kebijakan yang diambil tanpa adanya komunikasi dengan parlemen ini juga disikapi para anggota DPR RI dengan mengajukan hak interpelasi, yakni hak untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang ditengarai tidak melibatkan lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Lantas, seperti apa analisa terkait pengajuan hak interpelasi yang tengah diajukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Serta bagaimana implikasi dari pengajuan hak interpelasi tersebut? Simak analisa dari Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo dalam wawancara bersama tim TVMU berikut ini. Hak interpelasi itu kan hak individual anggota dewan. Jadi apakah hak masing-masing anggota dewan itu akan dilakukan atau tidak, itu terserah mereka. Tapi dalam konteks subsidi BBM ini kan menarik, ada sekitar 325 anggota dewan yang sudah bersedia untuk menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Presiden terkait dengan kebijakan Presiden menaikkan harga BBM tanggal 18 November silam. Nah, mengapa hak interpelasi itu muncul? Saya kira ini patut juga dipertanyakan oleh anggota dewan. Karena apa? Harga dunia itu turun, gitu kan? Sekitar 75.000 per barel. Padahal plafon subsidi BBM kita itu 105.000 gitu ya. Nah, ini kan aneh. Ketika misalnya harga dunia naik, kemudian subsidi itu dicabut, itu kan logis alasannya. Tapi ketika harga minyak dunia itu turun, tapi kok kenapa justru Jokowi itu menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi BBM? Nah, ini kan yang menjadi alasan bagi anggota dewan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden terkait dengan hal itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hak interpelasi itu akan menuju kepada impeachment Presiden? Menurut saya tidak tampak ke sana gitu ya.
memang hak interpelasi itu bisa menuju ke sana, kan, tetapi dalam konteks ini tergantung kepada jawaban Presiden. Apakah Presiden bisa menjawab dengan cukup jelas? Apakah Presiden bisa menjelaskan alasan-alasan kenapa dia menaikkan harga BBM? Kalau misalnya Jokowi nanti bisa menjelaskan dengan baik, kemudian masing-masing anggota Dewan yang mengajukan hak interpelasi tadi itu setuju dan puas dengan jawaban Presiden, ya tidak ada masalah, tidak ada impeachment. Ya, tetapi misalnya, ya Presiden sudah menjelaskan alasan-alasannya, Presiden juga sudah menjelaskan kompensasi apa yang akan dilakukan untuk mengganti dari subsidi tadi itu. Nah, kalau misalnya ada anggota Dewan tidak puas, anggota Dewan bisa saja itu meneruskan itu pada proses impeachment. Bisa ya, secara konstitusional bisa saja gitu ya. Dengan alasan misalnya Presiden ini membahayakan hajat hidup orang banyak, Presiden ini telah melanggar undang-undang, telah melanggar konstitusi, bisa saja demikian. Tetapi pada prakteknya impeachment itu sangat sulit untuk diterapkan, sulit untuk diwujudkan. Pertama, secara konstitusional setelah amandemen Undang-Undang Dasar, proses impeachment itu panjang dan lama, gitu ya. Begitu misalnya nanti mayoritas anggota Dewan memutuskan impeachment Jokowi, maka keputusan anggota Dewan tadi itu akan diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi akan menguji apakah keputusan anggota Dewan itu konstitusional atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sangat sulit terjadi proses impeachment karena situasi politik tidak mendukung ke sana, dukungan publik juga tidak. Ya, berbeda misalnya dengan pada masa tahun 1998 ketika MPR melakukan sidang istimewa memakzulkan Soeharto karena ada desakan publik untuk mengganti atau menjatuhkan Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, dalam konteks sekarang ini tidak ada reaksi publik. Reaksi publik terhadap kebijakan pencabutan subsidi baik-baik saja kok, ya kan? Dan menurut survei kami, survei Indonesia tadi, publik itu tampaknya menerima, gitu ya, lebih setuju dengan kompensasi subsidi BBM tadi itu untuk kepentingan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jadi kami Industri itu melihat, meneliti, melakukan riset, jadi tidak ada reaksi yang berlebihan yang menentang gitu ya kebijakan pencabutan subsidi. Ya, ada reaksi-reaksi kecil tapi tidak cukup untuk menjadi bahan bagi proses impeachment Pak Jokowi. Jadi ada dua alasan tadi itu. Pertama alasan teknis konstitusional, yang kedua alasan reaksi publik tadi. Jadi dampak dari atau akibat dari interpelasi yang diajukan oleh anggota Dewan, 325 anggota Dewan, itu tampaknya kok tidak akan sampai pada proses impeachment. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh anggota Dewan yang 325 itu merupakan bagian dari koalisi Merah Putih, itu sah-sah saja sebagai bagian dari fungsi mereka sebagai anggota Dewan dan fungsi mereka untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah yang kita kenal dengan mekanisme checks and balances gitu ya. Jadi ini dalam konteks relasi pemerintah dengan parlemen sah-sah saja, bahkan bagus menurut saya. Karena apa? Karena Jokowi kan juga tidak mulus juga, artinya perlu dikritisi juga ketika menaikkan harga BBM dia tanpa konsultasi kepada DPR. Meskipun Jokowi bisa berdalih, loh gimana DPR kita pemerintah konsultasi kepada DPR yang mana? Saat itu kan DPR itu kan pecah jadi dua, DPR KMP dan DPR KIH. Kemudian alat kelengkapan Dewan juga tidak jelas juga. Nah, inilah kecerdikan Jokowi memanfaatkan situasi dan psikologi politik anggota Dewan yang terpecah belah, yang sedang mengurusi diri mereka sendiri, yang sedang berkompetisi tanding-menanding tadi itu, sehingga inilah peluang Jokowi yang berhasil dia manfaatkan untuk menaikkan harga BBM. Nah, sekarang ketika parlemen itu sudah menyatu ya, sudah sekata, sudah ada kompromi politik di antara KMP dan KIH, baru mereka mengajukan hak interpelasi DPR. Pada saat itu kan tidak, mereka masih terbelah antara parlemen KMP dan parlemen KIH gitu. Nah, situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menaikkan BBM itu. Ini kecerdikan Jokowi.
Ya pemirsa, analisa tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Irmalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.